Teman-teman, saya sering memegang pasien-pasien HIV karena saya memang terjun di bagian itu. Mungkin Tuhan tempatkan di situ ya untuk menolong orang-orang yang harapannya mungkin menurut orang lain itu akan berujung kematian. Tapi tidak, teman-teman, banyak pasien-pasien aku yang sudah sehat ya. Saya mau cerita di sini adalah pasien yang membuat saya terkesan ya. Dia tadinya pasiennya itu tidak bisa jalan, teman-teman, kurus sekali, tulang pipinya sangat menonjol. Dia mengalami demam yang cukup panjang, 39 derajat Celcius, itu sekitar dalam waktu yang lama, itu sekitar 2 mingguan ya. Dan dia mengeluh nyeri kepala. Saya mulai curiga nih, ada sesuatu nih di otaknya. Ini kemungkinan adalah toksoplasma yang nyerang otak. Jadi dia sering nyeri kepala, dan akhirnya saya memutuskan untuk memberikan obat toksoplasma dengan menggunakan obat antibiotik yang cukup tinggi dosisnya ya. Dia pemakaiannya itu adalah 2x2 ya. Jadi bayangkan ada 4, belum lagi antibiotik yang lain. Antibiotik ini harus disertai oleh untuk obat antibiotik khusus toksoplasma itu ya. Itu pemberiannya 4x600. Jadi karena tabletnya itu hanya yang 300, jadi kebayang teman-teman dia harus makan obat 4x2. Jadi yang 2x2, 4x2, dan juga belum lagi obat profilaksis ya, 1x1, belum lagi vitamin. Kalau saya hitung-hitung, obat yang dia berikan adalah jadi 4 tambah 8 tambah 1 tambah suplemen, itu berapa? 12, 13, 14 ya. 14 tablet dalam satu hari. Tapi saya senang dari pasien ini, apapun yang saya sarankan itu dia mau makan obat ya, dengan begitu banyak obat yang dia makan ya. Dan yang saya suka juga, saudara-saudaranya itu mau merangkul dia, mau memberi dia semangat. Itu mungkin salah satu dari kenaikan dari penyembuhannya ya. Jadi sebulan kemudian sangat signifikan, dan saya pun terkejut ya. Ternyata terapi obat yang saya kasih itu sangat responsif ya. Jadi kenaikan berat badannya itu sekitar 5 kilo, bayangin teman-teman. Jadi kalau pasien HIV selalu dipantau berat badannya, karena ingin mengetahui respon obat itu. Kalau misalnya ada kenaikan, berarti infeksi oportunistiknya jadi, atau infeksi penyertanya itu sudah teratasi secara perlahan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pengobatan saya sudah tepat ya. Jadi akhirnya dengan berat badan segitu, tulang pipinya itu yang tadinya cekung itu udah tidak ada lagi ya. Jadi semakin gemuk, terus dia pun bisa berjalan kembali ya. Karena sebelumnya dia nggak bisa jalan sama sekali. Dan keluarganya itu sangat senang ya atas perbaikan yang dia alami. Jadi teman-teman, jadi salah besar kalau misalnya kamu berkata bahwa kalau ada pasien HIV itu tidak ada harapan. Ada harapan ya guys, asal dia mau berobat dan didampingi oleh keluarganya yang mendukung dia dalam pengobatan. Jadi teman-teman, dalam jangka waktu yang akan datang, dia kalau misalnya ada perbaikan, saya yakin dia ada perbaikan, virusnya pun akan semakin turun. Dan kemungkinan dia akan, virusnya itu tidak akan terdeteksi dalam darah dan dia akan sehat kembali seperti semula. Oke guys, mudah-mudahan info ini menginspirasi kamu untuk tidak negatif thinking ya terhadap pasien-pasien HIV. Berikan dia semangat dan harapan itu ada. Oke guys, terima kasih untuk sharingnya. Sampai jumpa di video berikutnya.